Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, baik. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu, ya kan? Kita sebagai generasi ya menang jasa-jasa pahlawan kita. Seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan duduk dulu. Sebelum mulai pelajaran, Kak Rudin ingin tahu dulu hari ini yang tidak berangkat siapa? Ivan dengan Reza. Ada yang tahu kemana? Ya, baik. Seperti biasa, buka buku kalian untuk membaca dahulu selama 5 menit. Ya, konsentrasi. Silakan buka. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran tema 9 tema 3 pembelajaran 1 tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apakah kalian masih ingat tentang pelajaran yang kemarin? Hah? Kalau masih, Alvin nanya, sebutkan hewan yang berkaki 4. Apa saja? Ya. Kalau kambing makannya apa? Rumput. Yang makan rumput apa saja? Sapi. Terus apa lagi? Kambing, sapi. Kuda makan rumput. Terus ada lagi nggak? Kerbau, ya, baik. Nah, sebelum memulai pelajaran tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, kalian harus tahu dulu tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuannya itu kalian melalui video pembelajaran PPT, ya kan? Kalian mengetahui tentang usaha pelestarian kekayaan alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, melalui berdiskusi, kalian berdiskusi nanti, ya kan? Peserta didik dapat mengetahui usaha-usaha pelestarian tentang kekayaan alam, tentang kekayaan hayati dan non hayati, dan tumbuhan dengan penuh kepedulian. Ya. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, kalian nanti masih berdiskusi, ya kan? Kalian ini dapat mengetahui tentang usaha pelestarian kekayaan hayati hewan dan tumbuhan. Yang keempat, melalui mengamati nanti gambar video pembelajaran, ya kan? Kalian dapat mengidentifikasi tentang usaha pelestarian kekayaan hayati hewan dan tumbuhan. Nah, yang kelima, kalian itu nanti berdiskusi sambil wawancara, seperti itu, ya, tentang usaha pelestarian kekayaan hayati hewan dan tumbuhan. Paham? Baik. Kita lanjut tentang pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam itu ada dua. Ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yang dapat diperbaharui itu adalah contohnya hewan, pohon, tumbuhan, ya kan, terus ikan,
akan habis stoknya, tapi tidak lama itu ada lagi kayak gitu ya. Yang tidak dapat diperbarui kalau sudah habis dan sudah kayak gitu ya kan. Contohnya yang tidak dapat diperbarui minyak bumi ya kan, terus batu bara, gas ya, apalagi minyak bumi, gas alam, batu bara ya kan kayak gitu. Kalau ditanya sebelum jauh, apa yang disebut dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Bisa? Contohnya kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya alam tersebut dibagi lagi. Ada yang namanya sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati adalah hewan, tumbuhan, ya kan, yang ada di bumi ini, benda-benda hidup yang hayati. Yang non hayati, benda mati seperti air. Terus apa lagi? Yang benda mati? Ayo. Hah? Iya, kursi itu termasuk apa? Yang sebelum menyimak video, ya silakan kalian buat kelompok dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kamu ini. Sambil melihat video pembelajaran, kalian isi LKPD-nya, ya. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran yang pertama. Dengan penuh semangat ya. Adik-adik, amatilah gambar berikut ini, lalu kita akan jawab pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Apa komentar atau pendapatmu melihat gambar-gambar ini tadi adik-adik? Nah, pendapat Kak Citra, ada beberapa kegiatan manusia itu yang dapat merugikan dan ada juga kegiatan yang bisa menguntungkan dalam pelestarian lingkungan sekitar. Lalu menurutmu gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam? Nah, gambar yang menunjukkan usaha pelestarian alamnya adalah gambar A, ya, gambar A ini yang kerja bakti, dan D yang menanam pohon yang menunjukkan usaha pelestarian alam. Menambah pohon secara sembarangan, dan gambar C yang berburu binatang, ini merusak lingkungan alam. Adik-adik, jelaskan perilaku dan kegiatan manusia, bahwa perilaku manusia itu berdampak positif maupun berdampak negatif terhadap lingkungannya. Nah, adik-adik, di sini gambar A itu menunjukkan masyarakat yang sedang bekerja bakti membersihkan saluran air. Nah, Kak Citra setuju nih dengan kegiatan tersebut, karena dengan kegiatan kerja bakti itu berdampak positif ya. Contohnya kebersihan lingkungan tetap terjaga. Lingkungan akan rusak akibat penebangan liar. Lalu gambar yang C. Nah, gambar yang C ini memperlihatkan orang yang sedang berburu burung dengan menggunakan senapan. Kak Citra tidak setuju nih dengan apa yang dilakukan di gambar C ini. Karena apa? Ini adalah
perburuan hewan liar ya, jadi berdampak negatif untuk lingkungan, mengganggu pelestarian alam. Lalu gambar yang D itu memperlihatkan seorang bapak dan anak sedang menanam pohon. Nah, Kak Citra setuju nih dengan kegiatan yang D ini karena ini berdampak positif bagi lingkungan. Dengan menanam pohon akan menjaga pelestarian alam. Adik-adik, bangsa kita itu memiliki kekayaan alam dalam bentuk keragaman sumber daya alam yang ada. Dan kesemuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia itu tetap bisa berjalan baik dan seimbang serta selaras dengan lingkungan. Lalu bagaimanakah caranya? Tentunya caranya banyak sekali adik-adik. Nah, sudahkah kamu melakukannya? Salah satu cara menjaga kelestarian alam itu tidak membuang sampah sembarangan adik-adik. Kalau kalian sudah melakukan itu, berarti kalian sudah menjaga dan melestarikan lingkungan alam kita. Benny tahu betapa pentingnya lingkungan alam dan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Sekarang dia menjadi mengerti dan sadar bagaimana harus berperilaku terhadap lingkungan agar dapat memanfaatkan sumber daya alam. Manusia itu kan memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik atau benda-benda yang tidak hidup maupun biotik atau benda-benda yang hidup secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Sekali manusia melakukannya dengan sembarangan, kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan lingkungan berikutnya. Manusia itu memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian yang mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Nah, batu bara misalnya. Selain itu, berbagai jenis bahan logam mulia bernilai tinggi pun ditambang adik-adik, seperti emas, perak, ya, merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya tinggi. Hewan-hewan yang tidak dibudidayakan dan hidup bebas di hutan juga seringkali diburu oleh manusia. Ada yang diburu untuk diambil kulitnya, ya, contohnya kalau harimau itu diambil kulitnya, diambil bulunya atau bagian tubuh lainnya seperti cula badak dan gading pada gajah. Nah, perburuan manusia yang tidak terkendali ini menyebabkan menurunnya populasi hewan tersebut secara drastis. Apabila hal tersebut dibiarkan, ya hewan tersebut akan mengalami kepunahan. Demikian halnya dengan beberapa jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Beberapa tumbuhan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, misalnya pohon jati dan pohon cendana. Adik-adik, coba buatlah beberapa pertanyaan dari bacaan di atas nih menggunakan kata tanya, dan kalian bisa tuliskan pada kartu tanya di buku kalian masing-masing. Ini adalah contoh pertanyaan dan jawaban yang Kak Citra tuliskan berdasarkan bacaan tadi nih adik-adik. Misalnya ya, siapa yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Lalu kapan manusia melakukan kerusakan lingkungan? Mengapa kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan? Lalu apa saja bagian-bagian alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, dan bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan abiotik tanah? Kalian bisa membuat pertanyaan yang lain sesuai dengan bacaan tadi. Setelah kalian amati video tadi, ya kan, tadi ada yang namanya sumber daya alam. Itu ada contoh kegiatan tentang pelestarian, ya, untuk menjaga pelestariannya. Sebutkan aja dua, silakan kalian berdiskusi dengan temannya. Nah gitu, seperti yang kalian jawab. Ya, contoh misalkan apa gitu, dilestarikan di itunya diapain gitu, ya. So, diskusi dengan teman bangku, dengan teman kelompok. Silakan. Jadi sih. Nih, contohnya gini ya. Misalkan sumber daya alamnya itu ikan, ya kan? Nah, contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya apa?
selain menangkap ikan, kita itu harus ngambil atau ngemet sambil benih ikan, anaknya, iya kan? Jadi jangan diambilnya aja. Nah, selain ikan apa lagi kayak gitu? Iya, tungguan silakan. Diskusikan dengan teman, kelompok. Kelompok 3 udah? Kelompok 2? Udah. Kelompok 1? Udah. Itu udah semua? Ya. Kalau sudah semua, perhatikan lagi ke video pelajarannya. Yang kalimat utama dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Misalnya di paragraf 1, kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf, yaitu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Begitu seterusnya dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Ini adalah jawaban dari Kak Citra ya, dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Kalian bisa baca paragraf 2, 3, dan 4, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun sungguh disayangkan, banyak dari kita yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kita malah justru merusaknya, adik-adik. Nah, jangan sampai ya kita merusaknya. Nah, di sini ada ilmu pengetahuan untuk kita nih tentang dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Kita mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam pembuatan perlengkapan rumah tangga. Nah, kegiatan terhadap keseimbangan ekosistem tersebut tentu saja membuat hutan. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan untuk petani, adik-adik. Yang ketiga adalah eksploitasi sumber daya laut. Nah, eksploitasi sumber daya laut ini umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran sehingga menyebabkan minyak akan mencemari laut. Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak tersebut yang menutupi permukaan sehingga jumlah oksigen itu akan berkurang dan hewan laut akan kesulitan bernafas. Hal ini akan mengganggu ekosistem laut dan gaya hidup hewan serta tumbuhan laut. Berikutnya adalah perpindahan penduduk. Nah, perpindahan penduduk ini mengakibatkan daerah yang didatangi akan menjadi semakin padat akibat jumlah pemukiman yang semakin terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang memengaruhi juga kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan itu semakin meningkat sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak berikutnya adalah tentang penggunaan kendaraan bermotor yang adik-adik ya. Dalam menjalankan kendaraan bermotor itu dibutuhkan bahan bakar, baik bensin maupun solar. Namun pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Beberapa di antara mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak berikutnya adalah perburuan liar ya. Nah, sebagian manusia itu gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, ya perburuan liar ini dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. Yang ketujuh adalah perusakan terumbu karang, adik-adik. Nah, terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Warnanya yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Pengambilan ini tentu akan mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi terumbu karang itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya, ikan akan kehilangan tempat tinggal. Ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan lambat laun, ikan-ikan akan punah, adik-adik. Lalu kita akan melengkapi peta pikiran berikut ini. Ini adalah peta pikiran manusia dan lingkungan. Nah, kegiatan yang dilakukan manusia itu bisa berdampak pada lingkungan. Apa maksudnya dari kalimat ini? Nah, maksudnya semua aktivitas pekerjaan. Setelah kalian simak video tadi, sekarang
silakan kalian isi yang ada di depan itu. So, tulis. Di sini, kalau itu di sini, yang kosong, ya. Kalau itu di sini yang kosongnya, nih, sininya ada. Silakan diskusi dengan teman kelompok. Saling tukar pendapat kalau berdiskusi itu, kayak gitu ya. Jawabannya ini kayak gitu, ya. Silakan. Apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem lingkungan? Tidak tadi di video. Terus apa arti penting lingkungan bagi manusia? Sudah? Sudah. Ya, selanjutnya. Silakan buka LKPD yang sebaliknya. Yang di bawah itu, yang di bawah warna hijau. Ya. Di sini kalian akan melakukan wawancara, ya, wawancara. Yang pertama itu nama narasumber. Narasumbernya itu apa? Pertanyaannya gini: apakah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Perubahan bentuk perubahan energi dalam kehidupan sehari kalian, sehingga ada di rumah, di sekolahan, atau di mana? Kayak itu, di lingkungan ya. Yang pertama kalian tahu narasumbernya itu adalah ibu. Perubahan energinya itu apa? Misalkan kompor, ya kan? Kompor itu kan gas, dari api, ya kan? Manfaatnya untuk apa? Memasak, kayak gitu. Silakan berdiskusi dengan teman. Ayo. Sudah? Sudah. Kelompok satu sudah? Sudah. Kelompok dua? Sudah. Kelompok tiga? Sudah. Ya baik, kumpulkan dulu. Tutup. Nah. Sudah? Ya. Setelah kalian pelajari tadi tentang sumber apa? Sumber alam, ya kan? Yang ada di Indonesia, ya kan? Tadi tentang hayati dan non hayati, biotik dan abiotik. Ya. Terus tentang ide pokok. Ide pokok itu apa awas? Ide pokok kalimat apa tadi? Paragraf. Terus apa lagi? Kalimat utama, ya kan? Ya. Setelah kalian pelajari, silakan kalian buka halaman yang terakhir. Tadi di evaluasi. Yang ini. Yang lagi. Yang dievaluasi. Yang paling belakang. Ya. Ini pertanyaannya, jawabannya di sebaliknya. Jangan diskusi tapi sendiri-sendiri. Silakan dikasih waktu 10 menit. Ini pertanyaannya, ya. Jawabnya di sini. Silakan. Ya, pertanyaannya itu. Nih, ya. Jawabannya di sebaliknya. Silakan. Sendiri-sendiri. Sudah?
Oke ya. Untuk LKPD yang paling bagus itu tapi semuanya bagus, tapi yang paling bagus kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2 kan. Dan evaluasi yang kalian tadi kerjakan semuanya bagus, tapi ada yang paling bagus ya. Yang paling bagus itu Jihan. Tepuk tangan untuk Jihan. Jihan rasa bintang. Tepuk tangan. Nah, untuk hari ini setelah kalian pelajari tentang sumber daya alam, ya kan, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, ya kan. Terus ada lagi, dibagi lagi sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati itu adalah biasa dikatakan dengan biotik, non hayatinya adalah abiotik, ya kan. Sebelum ditutup, apa ada pertanyaan? Kalau yang ada angkat tangan. Ada enggak? Nah, kalau enggak ada, kalau dia bertanya, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Tidak dapat diperbarui apa? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tidak dapat atau tidak dibuat kembali. Jangan cemas apa? Tidak dapat atau tidak dibuat kembali. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui Bisa dibuat atau dipulihkan kembali. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya itu apa? Hewan dan tumbuhan. Terus Ikan. ikan kan termasuk hewan. Hewan, tumbuhan. Terus tanaman, sama pohon, ya kan? Ya. Yang tidak dapat diperbarui contohnya Batu bara. terus Gas. ya, terima kasih. Nah, cukup sampai di sini. Nanti untuk pelajaran selanjutnya ya, nanti ya besok sebelum pulang beres-beres dulu. Silakan dimasukkan buku ya, kertas bukunya. Ada? Ya. Yang ini nanti dia sesuai namanya ya. Buat simpan di rumah. Biar ibu bapak kalian tahu ya. Nah, sebelum pulang seperti biasa diawali dengan berdoa. Pulang lalu dengan berdoa. Nah, untuk pulang kali ini yang memimpin doa adalah Salsa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Tanpa bersalaman, silakan kalian boleh pulang. Jangan lupa nanti tema selanjutnya kalian berangkat ya. Yang tidak berangkat disuruh berangkat ya. Silakan pulang.